warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika dari mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, saya Anissa Salsabila, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi langsung saja kita mulai ke materi pertama. Nah, jadi materi pertama di bab ini adalah tentang pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Pengertian etika. Etika itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, norma, dan prinsip moral dalam setiap perilaku manusia. Nah, lalu apa jadi pengertian dari etika politik Indonesia? Sedangkan etika politik Indonesia itu lebih ke pedoman moral dalam penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menuntut kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya adalah materi B, mengenai tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika itu dibagi menjadi dua, yaitu Pancasila menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk setiap masyarakatnya. Lalu yang kedua, yaitu setiap sila itu mengandung prinsip etika yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, bangsa, dan negara. Jadi setiap sila dari sila 1 sampai sila kelima itu semuanya dihubungkan dengan manusia, Tuhan, sesama bangsa, dan negara. Dan setiap sila itu ada masing-masing hubungan manusia, satu Tuhan, dua manusia, dan selanjutnya seperti itu. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem etika itu juga terdapat di setiap sila. Selanjutnya adalah tentang perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih perlunya gitu ya kan? Jadi perlunya yang pertama itu untuk membangun tatanan kehidupan yang berlandaskan moral dan nilai luhur. Jadi kita hidup tuh tertata dan juga bermoral, juga bersikap perilaku sopan dan baik kepada setiap masyarakat atau sesama manusia. Nah, lalu yang kedua itu adalah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegahnya korupsi dan memperkuat persatuan. Semoga Pancasila bisa meningkatkan rasa persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga menghilangkan korupsi-korupsi yang sangat banyak belakangan ini. Semoga mereka bisa sadar akan adanya Pancasila di dalam negara Indonesia kita ini. Selanjutnya adalah tentang materi D, yaitu mengenai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Yang pertama yaitu menjadi moral dalam pemerintahan dan politik. Yang kedua itu mengedepankan nilai ketuhanan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi politik Indonesia itu harus mengandung nilai-nilai ini untuk apa? Untuk menjaga negara kita tetap seimbang dan juga tidak ada kasus-kasus yang merugikan masyarakat Indonesia terutama. Jadi itu harus adanya nilai ketuhanan di dalam politik Indonesia. Paling penting adalah nilai keadilan, persatuan, dan juga kesejahteraan rakyat. Karena politik Indonesia itu menuju ke kesejahteraan rakyat semua masyarakat. Jika masyarakat sudah sejahtera, maka politiknya sudah bagus. Lalu selanjutnya adalah materi E, yaitu tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan juga praktik korupsi. Ini yang saya bilang tadi, praktik korupsi itu belakangan ini sangat banyak karena inilah tantangan Pancasila itu gitu kan. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita harus sadar akan adanya 5 sila yang ada di negara ini untuk apa? Untuk mengurangi adanya praktik korupsi dan untuk memajukan teknologi kita serta eh, kita bisa berglobalisasi tapi kita tetap harus menjaga nilai nasionalisme yang ada di Indonesia. Semoga praktik korupsi ini bisa berkurang akan adanya lebih paham, lebih mengerti tentang Pancasila dan juga harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah tentang memerlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga konsistensi nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah tentang makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Yang pertama, setiap sila dari 1 sampai 5 itu memiliki makna yang mendasari kehidupan bernegara. Jadi kehidupan bernegara itu bukan individualis, tapi kita harus bersosialis dan juga menghormati, menghargai sesama masyarakat karena itulah dasar dari kehidupan bernegara itu sendiri. Lalu yang kedua adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Itu bisa diwujudkan dalam kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat untuk menciptakan negara yang harmonis dan berkeadilan. Jadi kita semoga bisa menciptakan dan akan pada waktu yang cepat dengan negara yang harmonis, berkeadilan dan juga terhindar dari kasus-kasus korupsi yang sedang marak akhir-akhir ini. Sekian dari materi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bisa mengubah gaya gaya pemikiran kita dan juga lebih sadar akan pentingnya Pancasila. Terima kasih.